Apa yang membuat hadis nomor 16 dhaif? Diterangkan sebelumnya ikhwan penyebabnya. Siapa? Ibnu Akhi Abdussalam dikatakan dia majhul. Bukankah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman itu benar? Betul. Asal kisah sahih, tapi hadis ini dhaif. Sahih dari keterangan riwayat yang lain gitu ya, kawan. Yang ini dhaif yang dipakai. Tapi banyak keterangan yang lain yang sahihah yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Dhaif pakai yang lain. Mana ya? Barakallahu fikum. Apakah semua orang di Timor Leste berdosa karena berpisah dengan NKRI? Wah, serahkan sama pemerintah. Bolehkah membuat channel khusus untuk menepis tuduhan dan membongkar penyimpangan ahlul bid'ah? Ini harus orang khusus yang mumpuni, yang punya keahlian ilmu, yang bisa membuat seperti ini. Kalau asal apa jenis? Comot, posting, apa namanya? Copy paste. Itu bahaya. Apalagi pelakunya nggak dikenal dengan dirasa ilmiahnya, talaqi ilmunya. Bahaya sekali ya kawan. Ini harus orang yang punya kemampuan dalam bidang rudud ilmiah, nggak sembarangan. Ya Barakallahu. Tapi kalau sekedar untuk menyampaikan kalamnya para ulama, misalkan ucapannya Syekh bin Baz tentang jamaah tabligh, sampaikan, labas. Barakallahu. Tapi kalau ada sebuah fitnah, terus antum tampilkan, wah antum kemudian copy paste bantah ulama, siapa ente? Belum tentu kalam ulama yang ini pas dengan yang itu. Karena masing-masing fitnah ada masanya, ada eranya, ada ulama yang menjelaskannya, dan ada pembahasan khususnya padanya. Jangan asal comot. Yang ini berbahaya ya kawan. Asal yang lain yang mudah bagi kita semua untuk bisa berkiprah dalam bidang ini yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya tahu bahwa dalam Bitcoin ada unsur ribanya, tapi saya hanya membuat website saja Ustaz. Apakah suka berdosa? Iya, atau tahun ada istilah aduan. Ngerti kok, dibantu. Yang ngerti ya sudah, jangan ikut-ikutan. Pilih yang lain. Sekarang ini godaan besar bagi orang-orang yang kepingin mendapatkan uang secara instan. Fulus banyak, entah dapat warisan atau apa gitu, miliaran, tergoda untuk ikut ini. Di dunia kripto, entah Bitcoin atau yang lainnya begitu. Karena dia pasang, itu kalau untung kan, langsung itu. Untungnya nggak tanggung-tanggung, Pak, nggak cuman satu kali lipat, 2 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Gitu, pasang 2 miliar, langsung berapa? 100 miliar begitu. Tapi gitu pasang, entek kabeh duit. Perjudiannya tingkat tinggi. Nah, ngerti riba loh, kalau bantu ta'awun, jangan ya. Saya pernah melihat ada sebagian ustadz lulusan Madinah, enggak Madinah tok, yang lain juga mungkin. Seiring berjalannya waktu dia menyimpang menjadi tokoh ahlul bidah yang memusuhi salafin. Bagaimana terjadi? Ya takdirnya Allah Jalla wa'ala ya. Qadar Allah. Kemana ilmunya yang dipelajari? Tidak tahu, amblas hilang mana, tidak tahu ya. Gimana lagi? Yang pertama, kul biqadarillah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sehingga pentingnya tetap berilmu, beramal, ikhlas, tulus, jujur, dan mohon keistiqomahan kepada Allah Jalla wa'ala. Asbabnya banyak. Asbab banyak sekali. Asbab yang paling sering menimpa orang yang berilmu, tahu apa? Apa ke? Loh, ulama, masyayikh, dikatakan ulama, masyayikh, asatidzah, duat, LC, LY, kan ya? Apa ke ya? Teman, hasad, apa? Popularitas,
Gak kuat dengan kondisi. Kita bahas sebelumnya sih, dari awal kita bahas apa itu? Dunia. Fitnah dunia. Itu umum dunia itu. Harta, benda itu dunia. Ya, wanita, anak-anak dunia. Tahta, popularitas, kemasyhuran dunia. Semua perkara dunia. Barakallahu fikum. Dan banyak yang lain, mungkin teman, mungkin kondisi lingkungan, banyak sebab ikhwan. Jelas semuanya adalah syai'un qaddarallah. Barakallahu fikum. Yang paling membahayakan adalah yang ini kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah Jalla wa Ala, tapi disebutkan dalam hadis untuk kewaspadaan. Apa itu? Ketika dia talabul ilmi, dia tafaqquh fiddin, dia talaqi ilmu, tidak ada keikhlasan dalam belajarnya. Nggak ada keikhlasan dalam belajarnya. Ada tujuan tertentu yang masuk di hati, yang terselubung dalam hati, tujuan duniawi atau materi atau pribadi. Ini membahayakan karena tersimpan di dalam. Yang mengerikan ya kan, terbongkarnya setelah lama. Terbongkar lama. Dan yang mengerikan lagi, terbongkar menjelang dia mati. Itu mengerikan. Wallahul musta'an. Ya gini mesti penting dia gitu dinasihati, ya syukur menerima nasihat, bisa baik lagi. Kalau enggak ya tambah kacau. Tapi yang repot, dia terbongkar kondisinya, baru mengerti penyimpangan ada pada dirinya justru ketika sedang di ujung hayatnya, sakratul maut, naudzubillah. Dia mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaidah menggabungkan dua amalan yang dikerjakan dalam satu waktu? Dia amalannya hukumnya sama, terus amalannya juga sama, yang dikerjakan amalannya sama. Ditambahkan oleh para ulama, salah satunya bukan rawatib bagi yang lain. Ada yang menambahkan salah satunya bukan sebagai qadha bagi yang lain. Maka dikerjakan satu amalan dengan dua niat. Dengan dua niat. Antum berpuasa puasa Syawal, ketemu dengan hari Senin. Ya, sama-sama puasa, hukumnya sama-sama sunnah, amalnya adalah sama-sama berpuasa, maka dikerjakan antum satu kali puasa dengan niat puasa Senin dan puasa Syawal, dapat dua pahala sekaligus, satu amal saja. Barakallahu fikum. Itu ringkasnya dan cukup panjang rinciannya di kalangan para fuqaha terkait dengan bab ini, dan kaidah ini tidak disepakati. Ada khilaf di kalangan ulama, tapi ini yang rajih. Barakallahu fikum insyaallah taala. Wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin. Yang lain? Mereka mengatakan tidak pernah ada asar, enggak pernah ada hadis yang menyebutkan Rasul melakukan jamak Jumat dengan asar. Tidak ada contoh salahnya di situ. Untuk Jumatan asar. Tidak bisa. Nggak bisa dijamak. Makanya ditanya, musafir Ustaz. Kalau musafir tidak wajib Jumatan. Ketika antum musafir yang nggak usah Jumatan, antum sholat zuhur dan asar bisa antum jamak takdim atau takhir. Niatnya zuhur dan asar. Kita mau safar ba'dal Jumat Ustaz. Ya sudah, antum nanti asarnya di jalan. Ada ala qaul. Ini satu pendapat yang mereka sebutkan. Pendapat yang mengatakan semuanya bisa. Tapi secara periwayatan belum ada periwayatan yang menyebutkan, enggak ada contoh Rasul atau salaf yang menyebutkan menjamak antara Jumat dan asar. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.